Saya perintahkan kepada fraksi DPR RI untuk segera mempercepat pembahasan dan pengesahan RUU perampasan aset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang kami cintai, keluarga besar PKS, serta saudara sebangsa dan setanah air. Merespon berbagai situasi bangsa terkini, pimpinan PKS telah mendengar masukan dari pengurus, kader, dan berbagai elemen bangsa. Termasuk kami telah bertemu dengan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, untuk mencari solusi terbaik bagi perbaikan kondisi bangsa dan negara. Dalam kesempatan ini, kami hendak menyampaikan pernyataan sebagai berikut. Pertama, PKS sebagai partai politik, bagian dari elemen bangsa, memohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia jika peran PKS dirasa belum optimal dalam menjalankan mandat dari rakyat. Kami menyadari masih banyak kekurangan yang perlu kami perbaiki. PKS berkomitmen untuk terus berbenah dan berjuang demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. PKS mohon doa dan terbuka menerima masukan serta saran dari seluruh elemen bangsa. Kedua, PKS menyampaikan duka mendalam kepada seluruh korban yang wafat selama berlangsungnya aksi demonstrasi. Semoga Allah SWT menjadikan mereka sebagai pejuang syuhada. Tidak ada yang lebih berharga dan sebanding dengan hilangnya nyawa seseorang. Terhadap seluruh korban jiwa, PKS meminta agar pemerintah memperhatikan masa depan keluarga mereka. PKS juga meminta agar pemerintah hadir untuk membantu pengobatan para korban dalam demonstrasi unjuk rasa yang berlangsung beberapa hari lalu dan memberikan kompensasi ganti rugi bagi masyarakat yang mengalami kerugian harta benda. Ketiga, PKS mendukung penuh pernyataan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dukungan pencabutan tunjangan rumah dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI, serta komitmen negara untuk menghormati kebebasan berpendapat dan aspirasi warga negara secara damai dan bermartabat. Keempat, PKS menyuruhkan agar gelombang kritik publik kali ini dijadikan sebagai momentum evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggara negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, terutama dalam aspek efisiensi anggaran. Dan tentu keteladanan pola hidup sederhana harus menjadi tradisi pejabat publik. Saya perintahkan kepada fraksi DPR RI untuk segera mempercepat pembahasan dan pengesahan RUU perampasan aset, sehingga kekayaan negara dapat dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat. PKS akan mengawal terwujudnya partisipasi yang bermakna, meaningful participation, dalam perumusan pembahasan RUU yang melibatkan mahasiswa, pakar, dan berbagai elemen masyarakat sipil lainnya. Kelima, PKS mendesak agar Kepolisian Republik Indonesia mengusut tuntas kasus kematian Saudara Afan Kurniawan secara tepat dan transparan, menegakkan hukum seadil-adilnya bagi pelaku. Saya memerintahkan fraksi PKS DPR RI untuk mengawal agenda reformasi Polri agar dapat bekerja lebih profesional dan humanis. PKS telah membuka layanan bantuan hukum untuk para mahasiswa dan demonstran yang menghadapi persoalan hukum dalam menyuarakan aspirasi pada saat demonstrasi yang lalu. PKS siap melakukan pendampingan hukum kepada mereka. Keenam, DPP PKS menginstruksikan kepada seluruh struktur, seluruh anggota PKS agar berperan aktif dalam menjaga kondusivitas di tengah masyarakat. PKS mengapresiasi adanya elemen dalam masyarakat yang sigap mencegah tindakan anarkisme dan tidak terprovokasi. Perusakan dan pembakaran berbagai fasilitas umum hanya akan menimbulkan kerugian bangsa dan negara karena semua itu dibangun dari uang pajak kita bersama. Demikian pernyataan sikap kami. Semoga Allah SWT melindungi bangsa dan negara kita. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.